Belum Pak, bentar lagi. Oke, silakan Pak Nixon dan mohon dibantu Pak Dedi agar Pak Nixon bisa melakukan pre-teaching ini dengan baik. Silakan Pak Nixon, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan mulai penyampaian materi saya. Selamat siang anak-anak. Apa kabar? Selamat siang, Pak. Baik. Baik. Jadi memang sudah agak lemas ya. Nah, kita ya terakhir ya. Sudah di rumah ya kan. Apa ya? Tinggal 2 les terakhir kita ya. Ngasih waktu kita. Oke. Baik, sebelumnya Bapak mau kita berdoa dulu mulai pembelajaran kita. Ya, kita boleh dengan tenang mengikuti pelajaran di les-les terakhir kita ini. Oke, baik. Bapak mau tunjuk doa dibawakan oleh Pak Asad. Pak Asad aja. Ya, silakan Pak Asad. Baik, terima kasih Pak Nixon. Adalah teman-temanku semuanya, kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Bapak ucapkan kepada Pak Asad sudah memberikan doa kita ya. Baik. Bapak mau apa dulu? Absen dulu ya, absen dulu. Kalian siapa yang apa ya? Enggak lama selesai. Terakhir ini temanku. Ya, mulai dari Pak Irwoko. Oh, halo, siap, Pak. Hadir ya. Ibu Yuli. Ibu Yuli. Siap, Pak. Siap. Tadi sudah ya. Pak Dedi. Siapa? Oke. Bapak bacakan saja ya. Pak Asad, ya Pak Hadi, Pak Rudi, Pak Riki, Ibu Sahara, selalu. Pak Irwanto. Ini ada semua ya. Hadir, ada. Hadir Pak, saya. Bapak harapkan kita bisalah menjaga apa kita hati dan pikiran kita untuk memulai pembelajaran kita siang hari ini. Oke. Baik. Karena kita sudah lemas, ada baiknya kita dulu boleh menyanyikan dulu lagu kebangsaan kita ya, untuk memancing kita semangat. Kita kebangsaan kesemangat. Gerakan tubuh dulu Pak. Jiwa patriot kita. Oke. Coba Bapak persilah diri. Berdiri. Kita Ayo Pak Irwanto berdiri. Bu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Ya, silakan. Bapak yang pimpin. Ada yang mimpin. Garuda Pancasila. 1, 2, ya. Garuda Pancasila. Aku maju. Oke, terima kasih Bapak. Silakan kembali pada anak-anak kami. Sama-sama Pak. Iya Pak. Ya, sambil diperhatikan buku catatannya dipersiapkan, bajunya dirapikan ya. Nah, topinya boleh dibuka itu, yang di belakang, yuk, yang dibuka topinya aja yuk, supaya lebih segar ya, supaya kelihatan juga wajahnya dari depan ini. Oke, baik. Pak mau terlebih dahulu
materi pelajaran kita, ya, yang akan kita Ya, Sar, apa? dari materi hari ini. Ya, dari kompetensi dasar, ya, kita akan menganalisis berbagai peralatan teknologi, informasi dan komunikasi. Kemudian kita akan merumuskan penggunaan peralatan TIK tersebut, ya. Jadi kita pertama menganalisis, lalu kita akan merumuskan, ya. Baik. Kita juga perlu mengucap syukur, ya, kepada Tuhan atas di mana kita boleh menggunakan kemajuan teknologi kita ini untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari, apakah di rumah tangga, ya, kegiatan rumah tangga, atau di dunia pendidikan, ya, atau juga di bidang yang lain, ya. Tentu kita sudah merasakan bagaimana peran daripada teknologi ini, ya. Baik seperti misalnya di bidang telepon, sekarang kita sudah mudah bertelepon atau menggunakan video, ya kan. Kalau dulu kita hanya memakai surat yang dikirim ke kantor pos seperti itu, ya. Baik, jadi kita memang sangat bersyukur, ya, atas teknologi yang bisa kita gunakan saat ini. Oke, selanjutnya Bapak mau membuat dulu penyampaian pretest, ya. Pretest kepada kalian. Bapak ingin tahu dulu sejauh mana dulu kalian yang sudah memahami tentang teknologi ini, ya. Teknologi. Ya, teknologi itu luas, ya. Bapak mau tahu dulu bidang-bidang mana yang sudah kalian pahami atau yang sudah pernah kalian gunakan. Coba dulu kalian sebutkan 2 contoh dari penggunaan teknologi. Ada yang bisa atau satu aja, satu dulu. WhatsApp, Pak. Oh iya, benar, terima kasih. WhatsApp, ya, bisa pakai Facebook, bisa pakai video juga, ya, pakai telepon juga. Baik. Kalau misalnya Peximal, ada yang bisa membantu menjelaskan apa peran dari Peximal itu? Itu teknologi juga, ya? Iya, teknologi. Oke. Ya, kalau Peximal itu bisa kita mengirimkan surat, ya, artinya Surat persis email. sama dengan surat yang kita, atau misalnya surat-surat yang bersifat penting, itu bisa kita gunakan, kita kirim ke jarak yang jauh, gitu, ya. Oke, baik. Dan kalau Bapak tanya soal televisi, soal komputer, ada yang bisa menjelaskan penggunaan komputer ini atau kelebihannya? Kelebihan komputer. Atau misalnya memudahkan pekerjaan manusia. Memudahkan pekerjaan manusia, Pak. Ya, benar sekali, sangat menolong pekerjaan kita, ya, yang membantu. Ya, kita bisa mengedit, Mengelola data. Data kita bisa tersimpan dengan aman. Kapan saja dibutuhkan bisa kita buka kembali, ya, tampilkan kembali. Baik. Sekarang Bapak mau menampilkan dahulu video kita. Ada video pembelajaran supaya kalian bisa memahami kita hari ini. Ayo, kami persilakan kepada Bapak Hadi untuk video kita. Tolong ditampilin, Pak. Video YouTube ini, Pak. Oke, baik. Silakan kalian perhatikan video ini, ya. Video ini tentang perangkat dari komputer. Nggak ada suaranya. Suaranya, Pak, aktifin, Pak, mic-nya. Mic-nya Pak Hadi. Pak Hadi tidak aktifkan mic-nya. Nah, di mic-nya, Pak. Mic. Mute. Mute-nya, Pak.
NIP-nya Pak, ini macam-macam perangkat keras ya. Ada input, proses, output, dan ada media penyimpanan ya. Ini termasuk ke bagian peripheralnya. Oke, lanjut Pak. Ini macam-macam perangkat keras. Coba kalian perhatikan ya. Ada macam-macam perangkat keras dari komputernya. Mulai dari monitor tadi ya. Oke, kita mulai dari komponen input. Yang pertama disebut keyboard. Ini mungkin sebagian dari kalian belum pernah melihat peralatan ini ya. Karena kalian masih kelas 7, jadi Bapak juga paham. Itu scanner, mungkin belum Pernah lihatnya yang itu Pak, buat main ya. game. Joystick. Benar. Joysticknya main game, ya benar. Ya penggunaannya sama itu ya, joystick itu ya. Oke, itu inputnya. Ikut di tes juga Pak ya. Oh, ya. Ya, itu gitu. Lanjut Pak ke pemrosesan. Lanjut Pak Dedi, Pak Hadi. Hadi. Itu perangkat output. Ya, ada printer, ada proyektor. Nah, ini proyektor seperti yang kita pakai sekarang ini ya, yang Bapak tampilkan ini media pembelajarannya. Di ada speaker dan ada monitor. Ini monitor. Oke. Kita lanjut ke media penyimpanan. Ya, ada CD, ada micro SD ya, ada flash disk dan hard disk. Ini hard disk tempatnya di dalam komputer kita ini ya. Ini media penyimpanan yang paling besar ya. Kalau dia CD atau DVD itu masih terbatas ya. Terbatas jumlah batasnya. Ini juga disk ya. Disk ini banyak penggunaannya sekarang, bisa sebagai media itu pemutar musik ya. Ini perangkat tambahannya termasuk peripheral ya, testis tadi ya. Dilanjut lagi Pak. Oh ya. Ya, coba perhatikan baik. Ya, itu sedikit video dari Bapak karena mengingat waktu. Ya, waktu kita. Jadi Bapak ambil yang simpel saja. Ya. Nanti selesai pembelajaran ini nanti bolehlah kalian minta link sama Bapak tentang perangkat keras dari komputer ini ya. Supaya bisa nanti kalian pelajari di rumah. Baik. Itu tadi tentang video pembelajaran kita. Ada yang mau kalian tanyakan tentang perangkat-perangkat keras komputer ini? Atau boleh kita lanjut? Boleh. Ya Pak. Lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita ke coba Pak Hadi ke apanya slide-nya PPT-nya. Baik. Ya. Oke, sebelumnya Bapak mau bagi kelompok dulu ya. Bapak bagi kelompok itu. Bapak bagi 2 aja ya, 2 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 6 orang aja ya, supaya apa? Supaya kerjasamanya, diskusinya lebih mantap lagi ya. Oke, Bapak bagi kelompok. Dan ini silakan masing-masing kelompok utusannya mengambil LKPD ini. Nah, Bapak mau bagikan LKPD pada kalian ya, supaya ada nanti, supaya bisa kalian kerjakan penugasan dari Bapak. Oke, masing-masing kelompok mengambil LKPD-nya, sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Dibagi ya, dibagi dan dibaca ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan sama Bapak atau kepada temannya juga boleh ya. Oke. Baik, sekarang Bapak mau menyampaikan materi kita tentang perangkat komputer ini, pengenalan perangkatnya dan fungsinya. Oke. Tetap perhatiannya ke depan ya, supaya kita bisa melanjutkan materi kita. Oke, lanjut Pak Adi. Ini Bapak bacakan. Lanjut Pak Adi ya. Ini sistem komputer ya, sistem komputer. Sebelumnya, baik. Sebelumnya Bapak mau bacakan dulu
tentang pengantar materi kita ini. Bentar ya. Oke. Coba kalian dengarkan saja dulu yang Bapak mau sampaikan ini dari materi kita. Perkembangan komputer. Teknologi informasi dan komunikasi atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan ya ICT atau TIC ya, merupakan payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIC mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu kepada perangkat yang lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian yang luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media, dan lainnya ya. Istilah TIC muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer maupun yaitu perangkat lunas, keras dan perangkat lunak, serta teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Perpaduan teknologi tersebut berkembang pesat melalui bidang teknologi lainnya. Sampai awal abad 21, TIC masih terus mengalami berbagai perubahan dan belum terlihat titik jenuhnya. Jadi itu sedikit pengantar Bapak sebelum kita memasuki mempelajari lebih rinci tentang perangkat komputer ini ya. Jadi kita harus paham terlebih dahulu perkembangan dari teknologi ini ya. Dari yang dahulu komputernya besar kan, hampir satu ruangan ya. Kemudian sistem pemrosesannya juga agak lambat. Sampai tambah tahun, tambah penelitian, tambah juga perkembangan dari teknologi tersebut. Sampai sekarang kita bisa melihat pasang komputer itu dalam bentuk laptop ya. Laptop sudah sangat simpel kan, bisa kita bawa kemana-mana. Jadi kita memang sangat bersyukur ya, bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh merasakanlah peran daripada teknologi ini ya. Oke, Bapak mau tanya dulu untuk perkembangan untuk pengantar dari TIC tersebut. Ada yang belum jelas atau ada yang mau ditambahkan anak-anak kami? Silakan Bapak kasih waktu kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan. Ya, kita lambat-lambat saja ya. Nggak usah buru-buru. Karena ini juga materi pertama, jadi kalian juga harus belajar fokus, ya, belajar fokus kalian. Oke. Terima kasih Mas. Kalau tidak ada ya, nanti kalau ada pun boleh nanti ditanyakan selesai jam pelajaran atau di lain waktu ya. Baik, Bapak masuk ke materi kita tentang sistem komputer. Kita sekarang fokus kepada pengulasan komputer ya. Ya, diperhatikan, tetap fokus. Sistem komputer merupakan terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Kalian mungkin belum paham ya, apa itu perangkat keras, apa itu perangkat lunak ya. Nanti Bapak jelasin ya, perangkat keras dan perangkat lunaknya. Kalau perangkat keras, biasa disebut hardware, atau perangkat lunaknya software. Baik, perangkat keras dan perangkat lunak harus bekerja sama membentuk suatu sistem, yaitu sistem komputer. Nah, seperti ini maksudnya. Komputer itu bisa bekerja kalau ada sistemnya, seperti itu ya. Kalau ada perangkatnya, perangkat lunaknya. Jadi kalau dia nggak ada perangkatnya ya, dia nggak berharga ya kan, nggak bisa dioperasikan. Nah itu bentuk umumnya pengertian dari komputer ini. Dia dapat
mengelola data atau sistem dengan menggunakan aplikasi tertentu. Oke, lanjut Pak Adi. Ini perangkat keras. Perangkat keras atau disebut dengan hardware merupakan sub dari sistem komponen yang mempunyai beberapa bagian. Ini ditentukan ada 4 komponennya. Yang pertama, alat masukan atau input, kemudian alat proses, yaitu processing device-nya ya. Kemudian ketiga, alat keluaran, dan yang terakhir merupakan media penyimpanan. Oke, lanjut Pak. Oke, kita bahas satu persatu dari komponen tersebut ya. Ya, ini kalian pahami ya. Nah, baik, kita mulai dari alat masukan dulu atau inputnya. Terdiri dari alat, Bapak jelaskan dulu. Apa itu pengertian daripada alat masukan atau inputnya? Alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data ataupun masukan program. Jadi alat input itu merupakan pengirim data maupun program ya. Beberapa alat masukan mempunyai fungsi ganda seperti ya alat masukan dan sebagai alat keluaran input dan output untuk menampilkan hasil. Kemudian alat I/O-nya ya, lanjut Pak. Disebut dengan terminal. Lanjut Pak Hadi. Alat fungsi masukan dari golongan digolongkan ke dalam beberapa golongan ya, alat inputnya, alat masukan ya, yaitu keyboard. Ini keyboard yang Bapak pakai ini, keyboard ya, pointing device, scanner, sensor, dan voice. Nah, itu sebagai alat input ya. Oke, lanjut Pak. Ini model keyboardnya. Coba kalian perhatikan ini dari model keyboardnya. Ya, oke, lanjut Pak. Kita lanjut lagi Pak. Ini cara fisiknya. Ya, ini juga sudah ada model wireless, ada USB. Terakhir ini perkembangan teknologinya adalah dalam bentuk yang nomor 5 Pak. Ya, dalam bentuk virtual ya. Ini kecanggihan teknologi sekarang ya. Dalam bentuk virtual juga bisa. Oke, kita lanjut lagi Pak. Kita masuk ke alat pemrosesan. Alat pemrosesan merupakan alat di mana instruksi program dieksekusi untuk memproses data yang dimasukkan lewat alat masukan yang hasilnya nanti akan ditampilkan di media output. Contohnya CPU, main memory, dan I/O ya. I/O unit. Oke, lanjut Pak. Nah, sini kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan CPU ya. Bapak pasti yakin kalau kalian yang kalau Bapak tanya CPU itu apa, pasti kalian kira ini kan casingnya komputer ini kan. Iya, memang seperti itu. Dari tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu. Kalau ditanya CPU katanya yang besar ini. Nah, jadi salah ya. Pengertian CPU itu ada lebih rincinya ya. Sekalipun CPU itu ada di dalam casing kita ini. Baik, iya, supaya kalian mengerti tentang pengertian dari CPU ini. CPU merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program. Jadi tempat pemrosesannya ya. Pada komputer mikro, proses ini disebut dengan mikroprosesor. Jadi tepatnya CPU itu adalah mikroprosesornya ya. CPU terdiri dari 3 bagian. Yang pertama unit kendali, kemudian aritmatikanya dan logikanya, dan yang terakhir sebagai penyimpan yang berukuran kecil. Ya, ada 3 ya, unit kendali, aritmatika dan logika, dan penyimpanan berukuran kecil. Oke, kita lanjut. Ini tadi poin yang kedua, ya, memori utama yaitu memori utama main memory. Ini dia spesifiknya ada RAM dan ROM jenisnya. Kemudian lanjut ke RAM itu merupakan penyimpanan program dan yang akan diproses oleh CPU. Kalau ROM itu berbeda lagi, yaitu memori
yang hanya dapat dibaca saja dan tidak dapat diisi. Itu perbedaan antara RAM dan ROM. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ini alat output yang dihasilkan dari pengolahan data. Ya, ini alat output sekarang ya. Ini coba kalian perhatikan gambarnya. Monitor, ada printer, ada scan ya. Ada proyektor ya. Ini proyektor kita gunakan. Nanti printer bisa kalian lihat nanti di kantor Bapak ya. Bagaimana penggunaannya juga, perawatannya ya. Itu setiap printer punya kelebihan loh. Ada yang bisa pakai scan, ada yang hanya bisa digunakan mencetak saja ya. Oke, coba Bapak jelaskan dulu di sini ya tentang media output. Ini media output yang monitor bisa tampilannya bisa berupa tulisan, gambar maupun suara ya. Alat keluarannya yang berbentuk hard copy dan soft copy device. Oke, kita lanjut Pak. Lanjut. Ini kita bahas untuk yang pertama hard copy-nya. Hard copy merupakan alat keluaran yang digunakan untuk mencetak tulisan, grafik, ya, gambar juga pada media mencetak. Nah, ini tentunya disebut alatnya printer, ya. Dan alat hard copy device yang umum dipergunakan adalah printer dan plotter. Oke, jenis printernya macam-macam ya. Ya, ada yang sampai bisa ukuran kertasnya lebih besar lagi ya. Sampai A2 ya, A3 ya. Nah, kalau umum kan kita pakai yang A4 atau yang folio. Oke, ada jenisnya seperti ini. Pada gambar ini coba kalian perhatikan dot matrix, inkjet printer, dan ada yang laser ya. Oke, ini laser ini lebih lebih sensitif. Oke, kita lanjut. Ini untuk soft copy device-nya ya. Merupakan alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan, ya, gambar maupun juga suara yang berupa sinyal elektronik. Contohnya tadi monitor dan speaker ini, jelas ya. Ini monitor ini juga sudah tambah canggih ya. Kalau dahulu monitornya pakai tabung ya. Zamannya Bapak dulu waktu kuliah, wah, monitornya masih hitam putih ya. Sudah hebat kali dulu itu. Di zaman Bapak dulu kuliah. Lalu membawanya juga berat-berat kan. Seperti televisi di rumah lah, seperti itu. Berat. Seperti itu juga untuk speakernya. Ini juga mengalami kecanggihan yang sangat pesat ya speakernya. Oke, lanjut Pak. Kita lanjut. Oke, ini alat penyimpanan. Ya, alat penyimpanan eksternal, yaitu suatu tempat atau sarana yang bisa digunakan komputer untuk menyimpan data maupun menyimpan program. Dengan demikian, eksternal ini mempunyai fungsi yang hampir sama dengan internal. Hanya bedanya internal memori terletak di dalam CPU. Eksternal memori berada di luar CPU. Oke, jadi kalau internal itu di dalam CPU, kalau eksternal sudah pasti dia di luar daripada CPU tersebut. Oke, kita lanjut. Data-data yang tersimpan di dalam eksternal memori bersifat tetap. Artinya data tersebut tidak akan hilang walaupun tidak ada listrik yang mengalirinya. Jadi sekalipun dia nanti kita kita off-kan komputernya, dia akan tetap tersimpan di atau ada gangguan, dia akan tetap tersimpan ya di komputer tersebut. Media yang digunakan biasanya merupakan media magnetik ya, fungsinya sebagai tempat penyimpanan data dengan guratan-guratan magnetik. Jenis-jenisnya seperti ini, ada, perhatikan. Yang pertama ada floppy disk, ini ya. Ini tempatnya, perhatikan. Ini Bapak tunjukkan di komputer Bapak ini. Ini floppy disk, ya, hard disk di dalam ya, di dalam ini. Oke, ada compact disknya, apakah CD dia maupun DVD. Kemudian ada magnetic dan flash disk. Oke, kita lanjut Pak. Nih, kita bahas floppy disk. Oke, kita lanjut lagi Pak. Ini floppy disk gambarnya. Cukup kalian perhatikan gambarnya ya. Ini hard disk. Ini tampilan hard disk. Ya. Ada yang ATA, ada yang SATA, ada yang SCSI. Oke, kita lanjut Pak. Ini media penyimpanannya lebih besar ini ya.
terdapat di dalam komputer. Oke. Ini spek daripada hard disk. Ya, kapasitasnya kalau ada rincian perhitungannya itu 1 GB sama dengan 1024 MB. Oke, lanjut Pak. Kita lanjut. Ini model daripada compact disk. Compact disk tadi ada yang CD dan DVD. Oke. Demikian juga dibutuhkan alat pemutarnya atau disebut dengan CD drive atau CD-ROM ya, atau DVD-ROM. Oke. Kita lanjut Pak. Ini DVD ya, hampir sama dengan penggunaan daripada CD drive tadi itu. Tapi DVD memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Oke, kita lanjut Pak. Ini magnetic type ya. Magnetic type-nya itu P, modelnya seperti itu pakai piringan. Oke, itu materi kita. Materi kita tentang perangkat keras daripada komputer. Oke, terima kasih. Sekarang ada yang mau kalian tanyakan tentang materi ini? Ya, silakan. Dede sama Robi tidur Pak Guru. Waduh, memang itu. Iya, Bapak juga keluhannya seperti itu. Kalau lestra ini pasti. Iya, lestra. Bapak juga maklum lah. Iya, maklum. Udah jam tapi siang jangan tidur lah. Soalnya teman-teman ini bisa seger, bisa bertahan kan. Masa yang di pojokan nunduk-nunduk, ya kan. Nanti ketinggalan materinya nggak enak kan. Karena Bapak juga menilai loh. Ini ada lembar penilaian Bapak. Sikap kalian Bapak nilai dari sini loh. Ya, kelihatan di sini siapa yang concern, ya, siapa yang ganggu temannya, siapa yang agak-agak ngantuk, gitu Bapak nilai loh. Nah, jadi bukan cuma pengetahuan, ya. Sikap kalian juga Bapak nilai dari sini. Ada di sini apanya? Lembar penilaian Bapak ya. Oke. Iya Pak. Baik. Tunggu sebentar ya. Oke. Sekarang kita coba menyimpulkan dulu. Ya, menyimpulkan. Sekali lagi Bapak tanya dulu. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas Pak. Sudah jelas ya. Ya. Sudah. Sudah jelas. Jenis-jenis komponen perangkat keras tersebut sudah jelas. Penggunaannya juga sudah jelas ya. Iya. Karena memang tahapannya seperti itu. Kita harus pelajari dulu perangkat-perangkat keras komputer ini. Baru nanti kita bisa lanjut ke tahap penggunaan softwarenya. Lalu nanti kita bisa mengoperasikan komputernya. Lalu kita bisa nanti menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet. Jadi semua secara bertahap ya. Oke, jadi silakan mengikuti materi dengan baik ya. Oke, kalau seperti itu ya, kita masuk ke tahap penyimpulan ya. Penyimpulan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Bapak bolehlah menyimpulkan karena memang sudah waktu kita tinggal sedikit lagi ya. Bapak mau simpulkan materi kita. Bentar ya. Oke, seperti ini. Sistem komputer merupakan kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu dengan yang lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh pengguna, yaitu hardware, software, dan brandware. Jadi komputer itu 3 komponennya ya. Hardware, perangkat kerasnya, software, perangkat lunaknya atau program aplikasinya, kemudian yang terakhir adalah brandware atau operator, yaitu pengguna daripada aplikasi komputer tersebut. Oke. Abstraksi data adalah tingkat penggunaan dalam memandang bagaimana sebenarnya data diolah dalam sebuah sistem database yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam penggunaan data dan dengan kontrol akses dapat menutup rincian yang dari unit di luar lampiran yang dipakai. Oke. Dan terakhir, simpulannya bahwa data merupakan bilangan biner atau informasi berkode biner lain yang dioperasikan untuk mencapai berbagai
hasil perhitungan aritmatika, ya, pemrosesan data dan operasi logika, ya, yang terdiri dari tipe-tipenya ada 4 ini tipe datanya. Yang pertama disebut data numerik, yang kedua data logika, kemudian bit tunggal dan angka numerik. Jadi ada 4 ya. Numerik, logikal, bit tunggal, dan alfa numerik. Oke, itu kesimpulan dari materi kita ini ya. Oke. Sekarang Bapak mau melakukan menyampaikan dulu post test. Ya. Sebentar. Bapak mau lihat dulu sejauh mana kalian paham. Karena Bapak lihat tadi kalian sudah memahami ya. Siapa tahu masih yang ragu-ragu atau malu-malu mau bertanya. Jadi sekarang Bapak yang bertanya dulu kepada kalian ya. Pak sampaikan dulu soal post testnya. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit. Coba kalian tuliskan dulu soalnya ini ya. Soal post test kita. Bapak mau lihat dulu ya. Jangan nanti pangguk-mangguk, kelihatannya paham, rupanya enggak kan? Oke. Coba kalian tuliskan soalnya. Yang pertama, setelah mempelajari materi tentang perangkat keras komputer, coba kalian jelaskan 3 fungsi dari perangkat tersebut. Ya, bebas kalian pilih. Tadi banyak jenis perangkatnya. Coba kalian pilih 3 saja jenisnya dan harus kalian tuliskan penggunaannya, manfaatnya ya. Itu yang pertama. Ada 2 ya, 2 post test yang Bapak lakukan sama kalian, Bapak berikan. Yang kedua, jelaskan peran komputer untuk lingkungan pendidikan ya di sekolah kita ini dengan menyebutkan 2 manfaat daripada penggunaan komputer tersebut. Ya. Kita coba tarik dulu manfaat penggunaan komputer ini untuk lingkungan belajar kita. Jangan dulu ke lingkungan yang lain-lain ya. Ya, apa kira-kira yang kita rasakan peran komputer ini yang memudahkan kita pengerjaan kita ya di sekolah, apakah misalnya mengirim data, mengetik ya. Coba dulu kalian tuliskan 2 manfaatnya saja ya. Oke, Bapak tunggu 5 menit ya. Oke, Ya, Pak. nanti. Iya Pak. Oke. Kalau ini jangan kerja kelompok ya, ini pribadi. Supaya Bapak lihat siapa yang belum paham, nanti boleh dikasih perhatian yang khusus. Udah Pak, udah. Sudah? Ya, boleh. Sudah. Pergi ke situ. Panas sekali kalau kasihkan matahari badan kipas. Hei, penuh Jadi kering badannya. nanti pengumpulan ini barengan dengan LKPD tadi ya. LKPD yang Siap. Bapak bagi tadi barengan dikumpul ya. Ya udah Pak. Siap Oke. Pak. Baik. Oke, terima kasih ya. Bapak rasa waktu kita sudah mobil ini ya. Nah. Jadi kesimpulannya tadi bahwa perangkat keras, kita perlu memahami perangkat keras komputer tersebut agar kita bisa memahami cara kerja komputernya. Pak, demikian juga nanti bisa kita pahami perangkat lunaknya ya, dan kita sebagai penggunanya juga harus bisa menggunakan jenis-jenis aplikasi dari program komputer tersebut ya. Jadi untuk minggu depan kita sudah bisa masuk ke materi perangkat lunak ya, materi perangkat lunak. Hari ini kita sudah belajar perangkat keras, minggu depan kita masuk perangkat lunaknya. Apa-apa saja jenis perangkat lunaknya, bagaimana cara menginstalnya, menggunakan di komputer. Karena tidak semua perangkat lunak itu bisa diinstal atau dipasang di komputer kita ya. Harus dilihat juga spek daripada komputer tersebut. Baik, terima kasihlah. Waktunya sudah selesai, sudah tiba ya. Terima kasih Bapak ucapkan kepada kalian sudah boleh serius mengikuti materi hari ini. Ya. Untuk mengakhiri materi kita ini, pembelajaran hari ini, ya, Bapak yang mimpin doa sendiri ya. Bapak mimpin doa supaya kita bisa menutup
pelajaran hari ini dan kita boleh pulang ke rumah kita masing-masing. Baik, sekarang kita ambil waktu untuk berdoa supaya kita sehat-sehat di jalan dan boleh ketemu dengan orang tua dengan sehat semua. Doa dipersilahkan. Doa selesai. Oke. Jadi akhir kata Bapak minta maaf sama kalian jika ada kata-kata Bapak yang kurang jelas atau membuat kalian bingung, Bapak minta maaf ya. Nanti boleh ditanyakan kepada Bapak ya. Oke, sekian dulu dan Bapak ucapkan salam kepada kalian. Selamat siang, hati-hati di jalan ya. Iya, Pak. Selamat Ya, siang. Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Pak, kasih.